Penguasa Kuil Surgawi, Bab 237. Garis waktu kembali ke Xiao Tians. Lebih dari 1 jam yang lalu, dia dan Tuan Xing pergi langsung dari perbatasan utara Kerajaan Naga ke kedalaman laut terluar. Mereka membantai pasukan koalisi lawan secepat mungkin, dan kemudian bergegas kembali. Begitu sampai di Kerajaan Naga, jika kita melihatnya murni dari timelinnya, Xiao Tians benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu. Dan Xiao Tians juga tahu di dalam hatinya bahwa mungkin tidak banyak waktu tersisa untuknya. Meskipun dia mengambil jalan kaisar sejati, tapi bagaimanapun, dia memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar saat ini, dan dia hanya dapat menggunakan statusnya sebagai kaisar sejati 1 kali. Oleh karena itu, dia harus melakukan banyak hal sekaligus sebelum pihak lain, yaitu Kerajaan Naga dan penjaga aturan di dunia, dapat bereaksi. Kalau tidak, jika peraturan diubah di masa depan, dia akan mendapat masalah. Jadi setelah Xiao Tians mengetahui bahwa Long Zhangguo dan lainnya telah pergi ke medan perang asing, dia tidak segera kembali ke medan perang asing, tetapi kembali ke Kerajaan Naga secepat mungkin. Jalan Kaisar Sejati. Xiao Tians sebenarnya tidak ingin mengungkapkannya di dalam hatinya. Tapi sekarang hal itu harus diungkap. Apalagi di medan perang di luar wilayah, situasinya kini semakin kritis. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Boom! Saat berikutnya, Xiao Tians mendarat tepat di luar gerbang Gunung Akademi Lingdong. Aura yang jauh melebihi kaisar biasa tiba-tiba memenuhi udara. Tidak, siapa itu? Hampir pada saat niat membunuh Xiao Tians muncul dan momentumnya berada pada kekuatan penuh. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam Akademi Lingdong. Bunuh bangsamu! Xiao Tians berteriak dingin pada saat berikutnya, dan menyerang gerbang Gunung Akademi Lingdong dengan pedang tajam. Terjadi ledakan keras, dan gerbang Gunung Akademi Lingdong langsung dihancurkan oleh pedang Xiao Tians. Dan baru pada saat inilah Dekan Akademi Lingdong dan 2 tetua tertinggi dengan kekuatan setingkat kaisar muncul di luar sekte, 3 setingkat kaisar. Ya, sebenarnya ada 3 kaisar yang bersembunyi di Akademi Lingdong. Pada saat ini, Xiao Tians memandangi 3 orang kuat setingkat kaisar yang muncul di Akademi Lingdong dengan mata dingin. Hatinya dipenuhi rasa dingin. Dia menatap 3 orang kuat setingkat kaisar di seberangnya dan berkata, 3. Oke, sangat bagus. Sungguh Akademi Lingdong. Sungguh Akademi Lingdong yang menyatukan semua sekte tersembunyi di dunia dan bersaing dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Siapa kamu? Akademi Lingdong kami tidak memiliki keluhan terhadapmu. Pada saat ini, Dekan Akademi Lingdong yang berwajah pucat, Dekan Akademi Lingdong dengan kekuatan kaisar tingkat 5, memandangnya dengan ekspresi yang sangat muram Tians, karena dia benar-benar tidak mengenal Xiao Tians. Tapi begitu Xiao Tians datang, mereka menghancurkan gerbang gunung mereka, yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Pada saat ini, di kedua sisi Dekan Akademi Lingdong tingkat kaisar tingkat 5, berdiri seorang ahli tingkat kaisar tingkat 4 dan ahli tingkat kaisar tingkat kedua. Di dalam Akademi Lingdong, ada aura samar dari 50 atau 60 ahli tingkat kaisar yang menyebar di udara saat ini. Xiao Tians merasakan fluktuasi momentum Akademi Lingdong di depannya, dan rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Dia menatap suara dingin di dalam Akademi Lingdong dan berkata, 3 pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi kaisar, lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Para prajurit Kerajaan Naga sedang bertempur dalam pertempuran berdarah di garis depan, tetapi ada kurang dari 10 prajurit tingkat kaisar, tetapi Anda memiliki lusinan prajurit tingkat kaisar. Haha, puluhan. Yang mulia, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Saat berikutnya Dekan Akademi Lingdong mendengus dingin dan hendak berbicara lagi, tetapi sebelum dia selesai berbicara, saat berikutnya Xiao Tians tiba-tiba muncul di depannya. Tebas kepalanya dengan pedang. Orang kuat tingkat tinggi kaisar. Kamu, tidak mungkin, siapa kamu? Kamu. Boom, Dekan tua Akademi Lingdong, yang memiliki kekuatan tingkat kaisar tingkat kelima, baru saja masuk kontak dengan Xiao Tians untuk pertama kalinya. Ekspresinya berubah drastis. Kekuatan tempur Xiao Tians jelas merupakan eksistensi tingkat kaisar tingkat tinggi. Pada saat ini, karena kecepatan Xiao Tians sangat cepat, Dekan Lama Akademi Lingdong tidak bereaksi sama sekali dan hanya bisa melawan dengan tergesa-gesa. Pada saat yang paling kritis, aura seperti ular di tubuhnya memenuhi udara. Sungguh hantu naga yang mencuri keberuntungan Kerajaan Naga. Oke, bagus sekali. Saat berikutnya, pedang panjang di tangan Xiao Tians menghantam hantu Dekan Tua Akademi Lingdong dengan suara keras. Tidak, Dekan Tua Akademi Lingdong berteriak saat ini. Saat ini, saya sangat ketakutan. Tapi itu sia-sia. Saat berikutnya terdengar suara keras, dan aura Dekan Lama Akademi Lingdong langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Xiao Tians dengan pedang tahan pedang panjang Xiao Tians. Xiao Tians membelahnya menjadi 2 dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah satunya terluka parah, tapi dia tetap bergegas menyerang.
Salah satunya adalah pukulan dengan amarah yang luar biasa dan seluruh kekuatan. Hasilnya adalah Dekan Lama Akademi Lingdong, yang telah terluka parah oleh sesepuh agung 2 hari lalu, terbelah dua oleh Xiao Tians dengan satu serangan pedang. Tanda seru, kematian seketika, puff. Tapi meskipun Xiao Tians membunuh Dekan Akademi Lingdong dengan satu pedang, lawannya adalah orang kuat dari Kaisar tingkat kelima, dan Xiao Tians adalah orang yang menggunakan kekuatannya secara maksimal untuk membunuh. Bunuh langsung. Jadi pada saat ini, Xiao Tians juga mengalami beberapa serangan balik, di satu sisi serangan balik dari Dekan Lama Akademi Lingdong, dan di sisi lain serangan balik dari dia yang memaksa dirinya untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya. Ini tidak mungkin. Dekan tua, Dekan terbunuh, dibunuh. Pada saat ini, para siswa dan guru Akademi Lingdong semuanya terkejut Dekan Akademi Lingdong dipukul dengan pedang saat ini. Sungguh suatu kebencian, sungguh suatu kebencian. Bukan begitu cara pedang digunakan. Bahkan jika itu langsung menembus kepala Dekan Lama Akademi Lingdong, itu jauh lebih baik daripada memotong setengah tingkat Kaisar tingkat kelima. Pap, tetesan darah menetes dari tangan kanan Xiao Tians yang memegang pedang. Pukulan tadi begitu kuat hingga telapak tangannya hancur, dan pada saat ini, inti di tangan Xiao Tians pedang baja juga hancur sedikit demi sedikit. Bang! Dan pada saat pedang di tangan Xiao Tians hancur, sosoknya langsung muncul di depan penatua tertinggi Akademi Lingdong tingkat Kaisar tingkat kedua. Dengan kecepatan kilat, telapak tangan Bang mengenai kepala yang kedua ahli tingkat Kaisar. Tidak, saat berikutnya, ahli tingkat Kaisar tingkat 2 dari Akademi Lingdong meraung putus asa. Dia dengan putus asa meninju dada Xiao Tians, tetapi kepalanya juga dihantam oleh telapak tangan Xiao Tians. Puff, tapi saat berikutnya, penatua tertinggi tingkat Kaisar tingkat 4 dari Akademi Lingdong juga muncul di belakang Xiao Tians dalam sekejap, dan menusukkan pedangnya ke punggung Xiao Tians. Hanya saja pedangnya terhalang oleh aura Xiao Tians yang muncul di luar dirinya, dan tidak menembus banyak, paling banyak hanya 2 cm. Hantu momentum rensing. Apakah ini? Ini tidak mungkin. Di era ini, bagaimana mungkin ada orang yang masih bisa memadatkan bayangan momentum rensing? Masih sangat kuat? Tidak mungkin. Pada saat ini, wajah penatua Taishan tingkat Kaisar tingkat 4, yang begitu tua dan lusuh, berubah pada saat ini. Pikiranku bergetar, dan aku merasa linglung sejenak. Tapi saat berikutnya, Xiao Tians, yang berdiri di sana, tiba-tiba berbalik. Bang! Setelah suara yang tajam, ujung pedang panjang tingkat Kaisar tingkat 4 dari Akademi Lingdong dipelintir oleh Xiao Tians menggunakan otot punggungnya dan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya, Xiao Tians tiba-tiba meraih ujung pedang yang patah, dan langsung mengarahkan ujung pedang sepanjang 5 atau 6 cm itu langsung ke dalam leher penatua tertinggi Akademi Lingdong tingkat Kaisar tingkat 4. Kemudian sosok Xiao Tians langsung mundur lebih dari 10 meter. Kali ini, dia membunuh 3 ahli tingkat Kaisar dari Akademi Lingdong secara langsung, dan dia bahkan tidak punya waktu 1 menit pun. Pada saat ini, sampai sosok Xiao Tians mundur, dan 2 sosok dari Akademi Lingdong bersembunyi, mungkin bersiap untuk membunuh prajurit tingkat Kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Naga pada saat yang paling kritis, mayat mereka jatuh dengan suara bang. Pada saat ini, semua orang di Akademi Lingdong terkejut. Pada saat ini, ketakutan besar muncul di hati mereka. 3 prajurit tingkat Kaisar terkuat di Akademi Lingdong terbunuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Puff! Di kejauhan, Xiao Tians memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Dia baru saja membunuh 3 ahli tingkat Kaisar di luar wilayah, dan sekarang dia telah membunuh 3 ahli tingkat Kaisar di sini lagi. Dan ada 2 dari mereka, yang bahkan merupakan ahli tingkat Kaisar tingkat menengah yang lebih kuat. Rekor yang sangat mengerikan. Xiao Tians belum pernah membunuh seorang Kaisar tingkat tinggi sebelumnya, tetapi hari ini dia membunuh 6 orang. Dan kemungkinan besar ini bukanlah akhir. Saat berikutnya, Xiao Tians, yang muntah darah, menatap dingin ke ahli tingkat Kaisar di Akademi Lingdong dan berkata, sekarang kamu pergi ke bandara terdekat untuk berkumpul secepat mungkin, dan terbang ke medan perang di luar wilayah sebagai secepat mungkin. Sekarang, siapa yang mendukung dan siapa yang menentang? Xiao Tians baru saja selesai berbicara. Wakil Dekan Akademi Lingdong, yang memiliki kekuatan setengah kekaisaran, sadar dan berteriak langsung kepada orang-orang di sekitarnya, dia sudah terluka. Ayo berkumpul dan bunuh dia. Jangan khawatir, dia tidak akan berani membunuh seluruh Akademi Lingdong. Para penjaga tidak akan membiarkan kita pergi dan membunuhnya. Dan saat Wakil Presiden Akademi Lingdong berteriak, 7 atau 8 pelatih tingkat Kaisar tiba-tiba mencabut pedang panjang mereka dan bergegas menuju Xiao Tians bersamanya. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu, apakah aku berani membantai seluruh Akademi Lingdongmu. Saat berikutnya,
Xiao Tians bergegas maju, mengeluarkan bayangan di tempatnya, dan kemudian dia bergerak dengan tangan kanannya. Pedang panjang tetua tingkat kaisar tingkat 4 dari Akademi Lingdong di kejauhan ada di tangannya. Boom, boom, boom. Lalu serangkaian suara keras keluar, dan Xiao Tians menebas sampai mati satu persatu pelatih Akademi Lingdong dengan pedang satu demi satu tanpa ampun. Ketika Xiao Tians akhirnya muncul di depan wakil presiden Akademi Lingdong, tubuhnya sudah berlumuran darah. Kamu, apakah kamu benar-benar berani membantai kami? Wakil Presiden Akademi Lingdong ketakutan saat ini, ketakutan dan ketakutan. Boom! Yang menanggapinya adalah serangan pedang Xiao Tians, yang langsung menghancurkannya berkeping-keping, dan tubuhnya langsung meledak. Tiba-tiba, di depan gerbang Akademi Lingdong, sebuah akademi yang telah diwariskan selama ribuan tahun, kabut darah memenuhi langit. Saat berikutnya, Xiao Tians memegang pedang patah dan berjalan menuju bagian dalam Akademi Lingdong dengan kekuatan luar biasa yang langsung membunuh lebih dari selusin orang kuat di Akademi Lingdong. Dan dengan kedatangannya, para siswa dan pelatih Akademi Lingdong segera mundur ketakutan. Xiao Tians berjalan ke dalam Akademi Lingdong, menghadap lobi Akademi Lingdong di kejauhan, dan menebas dengan pedangnya. Segera, bangunan kuno dengan sejarah ribuan tahun itu runtuh. Saat berikutnya, Xiao Tians menundukkan kepalanya dan berkata perlahan, sekarang pergilah ke bandara terdekat untuk berkumpul dan bergegas ke medan perang di luar wilayah. Kami hanya akan menargetkan yang kuat di atas tingkat kaisar. Sekarang, di antara kalian, siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Ayo, kita berangkat sekarang juga. Tiba-tiba, pada saat ini, mengikuti kata-kata Xiao Tians, 30 atau lebih ahli tingkat kaisar yang tersisa di Akademi Lingdong ketakutan, dan mereka tidak berani membersihkannya, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera lari. Setelah semua ahli tingkat kaisar dari Akademi Lingdong melarikan diri, Xiao Tians juga mengamati dengan dingin ratusan siswa yang tersisa di bawah tingkat kaisar di Akademi Lingdong. Dia kemudian berbalik dan pergi. Tetapi ketika Xiao Tians berjalan ke gerbang Akademi Lingdong yang telah dia potong-potong, dia berbalik lagi dan melihat siswa Akademi Lingdong yang tersisa yang tampak seperti anjing dalam pakaian mereka dan berkata, kamu bahkan tidak sebanding dengan penjaga perbatasan paling biasa di Departemen Perang Kerajaan Naga. Ingat, mulai hari ini, Akademi Lingdong tidak akan ada lagi. Aku akan membunuh siapapun yang berani membangunnya kembali. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, sosoknya menghilang dengan cepat dalam sekejap. Dalam 10 detik, sebuah helikopter bersenjata dari Departemen Perang Kerajaan Naga terbang. Ada sebuah tangga yang tergantung di helikopter dan terbang. Xiao Tians bahkan tidak naik helikopter, dia hanya meraih tangga helikopter dan menuju Sekte King Tian. Dia membeberkan terlalu banyak hal kali ini. Akan sulit mendapatkan kesempatan seperti ini untuk membereskan semuanya di masa depan, jadi sekarang dia bekerja keras untuk bergegas dan mencoba mengatasi beberapa hambatan untuk Departemen Perang Kerajaan Naga kali ini. Setengah jam kemudian, sosok Xiao Tians mendarat di depan Sekte King Tian. Xiao Tians, berlumuran darah, berdiri di depan gerbang gunung Sekte King Tian. Sama seperti sebelumnya, dia menghancurkan gerbang Sekte King Tian dengan satu pedang. Pada saat berikutnya, Zhao King Tian, pemimpin Sekte King Tian, memimpin sekelompok ahli tingkat kaisar dari Sekte King Tian, lebih dari 20 di antaranya, termasuk 10 di puncak tingkat kaisar, dan berjalan ke arah Xiao Tians. Zhao King Tian, pemimpin Sekte King Tian, memandang Xiao Tians, yang berlumuran darah. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengepalkan tangan Xiao Tians dan berkata, penguasa kuil Tianshan, Rongchun. Xiao Tians menyipitkan matanya, menatap Zhao King Tian dan berkata, katakan. Zhao King Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tians dengan tatapan yang rumit, Tuan Kuil Surgawi, saya, Sekte King Tian, berkontribusi dalam perang itu 100 tahun yang lalu, tetapi tidak banyak. Kali ini, saya secara pribadi memimpin tim ke medan perang di luar wilayah, mohon juga meminta penguasa kuil surgawi untuk menunjukkan belas kasihan kepada Sekte King Tian. Xiao Tians sedikit mengernyit, karena niat awalnya adalah untuk membantai Sekte King Tian, sama seperti Akademi Lingdong. Ketika Zhao King Tian melihat Xiao Tians mengerutkan kening, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berkata, 10 kaisar asing puncak. 10. Sekte King Tian kita akan membunuh setidaknya 10 dari mereka. Setelah berpikir sejenak, Xiao Tians mengangguk, lalu menatap Zhao King Tian dalam-dalam dan berkata, Sekte Master Zhao, saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan. Ingat, kalau begitu kita berangkat sekarang. Zhao King Tian, pemimpin Sekte King Tian, menyeka keringat dingin dari wajahnya dan dengan cepat memimpin sekelompok ahli tingkat kaisar di sekte. Bergegas ke bandara terdekat. Pada saat ini,
Ketika Xiao Tians memimpin sekelompok ahli tingkat kaisar dari Akademi Lingdong dan Sekte Qingtian ke medan perang di luar wilayah, berita kehancuran Akademi Lingdong juga diketahui di Kerajaan Naga. Seluruh Kerajaan Naga gempa bumi besar di wilayah itu. Bab 238. Tetua Agung Yanjing dari Kerajaan Naga, yang berdiri di alun-alun di luar markas besar Departemen Perang, tiba-tiba gemetar. Saat berikutnya, aura naga hitam di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan, dan mengeras dengan kecepatan yang sangat cepat. Auranya terus meningkat, dan tak lama kemudian aura Tetua Agung itu tiba-tiba menerobos, mencapai puncak Kaisar tingkat ketiga. Boom, Kaisar tingkat 4. Boom, Kaisar tingkat kelima. Ini, takdir nasional sedang meningkat. Ini, bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Pada saat ini, wajah Tetua Agung itu tiba-tiba berubah membuat terobosan setelah berlatih terlalu lama. Kekuatan tempurnya sebenarnya menembus 2 level saat ini. Dan pada saat ini, tidak hanya itu, bahkan 2 hantu kecil berbentuk naga yang baru saja menghilang di langit Gunung Yanjing sebenarnya muncul kembali pada saat ini, dan mulai mengembun, 2 bayangan berbentuk naga yang pecah. Tidak hanya auranya mulai mengembun, tetapi setelah mengembun, auranya menjadi lebih kuat lagi, dan segera melampaui puncak tingkat pertama tingkat kaisar, dan menembus tingkat kedua dengan kecepatan yang sangat cepat, hingga ke tingkat ketiga. Ini belum berakhir. Segera, di samping 2 bayangan aura kecil berbentuk naga, bayangan aura berbentuk naga muncul lagi, perlahan-lahan mengeras. Boom! Setelah suara lembut, hantu aura berbentuk naga yang baru terkondensasi ini sepenuhnya memancarkan fluktuasi aura tingkat pertama di saat berikutnya. Dalam sekejap, 3 bayangan berbentuk naga muncul di langit, menggemakan bayangan naga hitam di belakang Tetua Agung. Ia terus-menerus memancarkan fluktuasi momentum yang semakin besar, fluktuasi momentum yang luar biasa. Dan itu bukanlah akhir. Segera, di 4 arah kerajaan naga di luar Yanjing, di 4 arah tenggara, barat laut, dan pada saat ini, ada 4 bayangan aura kerajaan naga yang lebih kecil terkondensasi, tetapi 4 bayangan aura berbentuk naga baru saja mengembun menjadi tingkat kaisar. Ketika aura berada di tingkat pertama, itu sedikit tidak stabil. Setelah bergetar beberapa kali, aura itu pecah menjadi 2 dan berubah menjadi 4,5 bayangan aura berbentuk naga, yang secara samar-samar mempertahankan fluktuasi aura. Kaisar tingkat pertama. Pada saat ini, di halaman misterius tempat Kong Xuan berada di pinggiran timur Yanjing, tubuh Kong Xuan bergetar hebat, dan sosoknya langsung muncul di luar halaman. Dia menatap bayangan berbentuk naga di atas Yanjing yang tidak bisa dilihat orang biasa. Ini adalah takdir negara. Nasib kerajaan naga sedang bangkit. Ini, apa yang terjadi di sini? Bukankah itu berarti ada kekalahan besar di medan perang di luar wilayah? Lalu bagaimana untuk menjelaskan ini sekarang? Nasib negara ini meningkat, dan itu meningkat begitu cepat. Pada saat ini, di Kerajaan Naga, lebih dari selusin sekte tersembunyi terkuat, para ahli tingkat kaisar, semuanya terbangun dari retret mereka dan melihat pemandangan di luar dengan ekspresi terkejut. Ada juga ratusan juta orang di Kerajaan Naga yang masih tenggelam dalam kesedihan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan ada darah mendidih di hati mereka. Mereka juga tidak tahu kenapa, tapi saat berikutnya, orang-orang dari seluruh Kerajaan Naga, yang sedang melihat pemandangan di medan perang di luar wilayah, tiba-tiba berteriak, Kerajaan Naga akan menang. Kerajaan Naga harus menang. Kerajaan Naga harus menang. Pada saat ini, Xiao Tians membawa sekelompok orang kuat dari sekte tersebut dan meninggalkan Kerajaan Naga untuk bergegas ke medan perang di luar wilayah. Meski masyarakat tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi saya hanya merasa bersemangat. Entah bagaimana, mereka merasakan sentuhan emosi dan kegembiraan yang luar biasa di hati mereka. Pada saat 8 bayangan berbentuk naga muncul di langit di atas Kerajaan Naga, meskipun kebanyakan dari mereka tidak dapat melihatnya, mereka masih dapat merasakan tren umumnya. Kebangkitan Kerajaan Naga tidak dapat dihentikan. Jadi pada saat ini, semakin banyak orang biasa di Kerajaan Naga mulai berteriak dengan mata merah dan tangan terkepal. Suara kemenangan Kerajaan Naga terdengar, dan pada saat ini, Yun Xiao sangat terkejut. Dari jalanan kota besar hingga pinggiran desa pegunungan. Dari pantai timur hingga gurun barat, dari gurun utara hingga dataran tinggi selatan. Pada saat ini, banyak orang dari Kerajaan Naga berteriak. Pada saat ini, semua orang di Kerajaan Naga bersatu dalam hati mereka, dan kohesinya sangat kuat. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka, orang paling biasa di Kerajaan Naga, ratusan juta dari mereka, berteriak dengan tulus. 8 hantu berbentuk naga yang muncul di udara Kerajaan Naga telah memulai babak pertumbuhan baru. Benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya atau sesuatu di udara bergerak menuju 8 hantu itu dalam jumlah yang gila-gilaan lagi dalam bayangan. Pada saat ini di Yanjing, Tetua Agung masih sangat terkejut. Bayangan berbentuk naga di belakangnya memulai babak baru.
Puncak Kaisar tingkat kelima. Boom! Kaisar level 6. Ketika bayangan aura tetua agung menerobos ke Kaisar tingkat 6, tingkat pertumbuhannya sangat lambat. Lagi pula, terlalu sulit untuk menembus Kaisar tingkat menengah ke Kaisar tingkat tinggi. Namun hanya dalam 5 menit, ledakan besar menyebar di udara di Yanjing. Kaisar tingkat ketujuh. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat tinggi yang sesungguhnya. Yan. Saat berikutnya, raungan naga yang keras dan keras terdengar di langit di atas Yanjing. Yang mengejutkan banyak orang di Yanjing. Pada saat ini, bahkan orang biasa pun melihat bayangan besar berbentuk naga di atas Yanjing, bayangan berbentuk naga yang panjangnya ratusan meter. Bagaimana ini mungkin? Nasib negara ini begitu mendidih. Apa yang terjadi dengan dinasti generasi ini? Pada saat ini, jauh di pegunungan dan sungai terkenal di Kerajaan Naga, ada orang-orang kuat setingkat kaisar dengan lebih banyak orang-orang yang kuat, bahkan para penjaga tingkat kaisar tingkat tinggi sangat terkejut dengan pemandangan ini saat ini. Mereka semua adalah orang-orang terkuat di tingkat kekaisaran. Pada saat ini, mereka merasakan beberapa tren umum yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Nasib nasional Kerajaan Naga tampaknya sedang marah dan mulai meningkat pesat. Takdir nasional meningkat, mereka merasa sedikit tidak rela. Keengganan untuk berdiam diri selama bertahun-tahun. Dan pada saat ini, takdir nasional ilusi yang tak terlihat ini mendidih. Orang-orang kuat dari sekte tersembunyi di Kerajaan Naga sangat terkejut, dan para penjaga aturan juga sangat terkejut. Tidak mungkin untuk menggambarkan pemandangan di dalamnya. Depan mereka, segera setelah itu, 4 bayangan kecil berbentuk naga di atas Yanjing mulai tumbuh dan mengeras pada saat ini, dan aura mereka terus menjadi lebih kuat. Kaisar tingkat keempat, Kaisar tingkat kelima, boom. Langsung mencapai tingkat ke-6 dari tingkat kaisar. Dan ini belum berakhir. Pada saat ini, bayangan berbentuk naga kecil lainnya muncul di langit di atas Yanjing. Bayangan ini melambangkan aura Wan Tiansheng, yang bahkan belum mencapai puncak tingkat kaisar masih terluka parah saat ini. Tetapi pada saat ini, di bawah takdir nasional Kerajaan Naga yang sangat mendidih, momentum Wan Tiansheng tiba-tiba menerobos ke puncak tingkat kaisar, setengah langkah ke tingkat kaisar, dan samar-samar mulai berlari menuju kaisar. Tingkat. Saat berikutnya, ke arah keluarga Tang di Yanjing Kerajaan Naga, Xiao Zhantian, yang penuh kecemasan, auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan dia segera mencapai puncak Raja Surgawi, dan kemudian langsung mencapai level Kaisar tanpa jeda. Dan Tang Zhen di sampingnya juga menyerap sebagian dari keberuntungan nasional yang melimpah pada saat ini, dan langsung menjadi Dewa Perang, kemudian Raja Surga, dan akhirnya berhenti di tahap awal tingkat Kaisar. Xiao Zhantian telah berjuang untuk Kerajaan Naga sepanjang hidupnya, dan dia berada di Yanjing saat ini, tetapi Tang Zhen sangat aneh. Beberapa keberuntungan Kerajaan Naga sebenarnya telah ditransfer kepadanya, secara langsung memungkinkan dia untuk melampaui Dewa Perang. Level Raja Surgawi telah mencapai tahap awal level Kaisar. Dan akhirnya, di alun-alun Departemen Perang Kerajaan Naga, para prajurit yang terluka parah, para Dewa Perang, dan Raja Surga ada di mana-mana saat ini. Saat berikutnya, di sebuah ruangan di markas perang, Wan Tiansheng yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya dan memandang tubuhnya dengan tidak percaya. Kaisar, puncak tingkat kaisar, tidak, setengah langkah dari tingkat kaisar. Apa yang terjadi? Wan Tiansheng bingung mata, dia tiba di alun-alun di luar. Saya melihat tetua agung berdiri di sana dengan mata basah, dan sekelompok tentara Kerajaan Naga yang terus-menerus membuat terobosan. Bagus, tetua agung, apa yang terjadi? Wan Tiansheng bertanya pada tetua agung dengan kaget. Mata tetua agung itu sangat rumit, dan dia berhenti sejenak dan berkata perlahan, setengah jam yang lalu, Tians menghancurkan Akademi Lingdong, Sekte King Tian hampir dihapuskan, dan takdir nasional Kerajaan Naga telah kembali. Dan orang-orang juga telah terbangun, menyebabkan nasib nasional mendidih. Ini, Tian Ce dia. Wan Tiansheng sangat terkejut saat ini hingga dia tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, di medan perang di luar wilayah, semua orang di Departemen Perang Kerajaan Naga juga sangat terkejut. Tidak ada yang lain. Tetua kedua dan tetua ketiga yang baru saja mengambil inisiatif untuk menembus tanda tingkat kaisar tiba-tiba mengumpulkan momentum mereka lagi, dan kecepatannya sangat cepat, mereka menerobos ke tingkat kaisar lagi, dan terus mendaki. Ia telah mencapai puncak tingkat kaisar tingkat menengah. Dan ada Long Zhamuo, auranya telah mencapai puncak tingkat kaisar tingkat menengah. Dia juga sangat kuat. Apakah ini kekuatan takdir nasional Kerajaan Naga? Penatua kedua Liu Ce sangat terkejut saat ini. Ya, para tetua Kerajaan Naga ini, kecepatan dan tingkat kultivasi mereka terkait dengan takdir Kerajaan Naga. Dan saat bertarung, mereka juga akan mendapat dukungan dari takdir nasional Kerajaan Naga. Misalnya, meskipun mereka hanya berada di tingkat ke-6 kaisar sekarang,
jika mereka benar-benar bertarung dan mendapat dukungan dari Kerajaan Naga, mereka dapat dengan mudah menampilkan kekuatan tempur tingkat Kaisar tingkat tinggi. Bahkan jika itu tidak mencapai Kaisar tingkat ke-8, itu pasti bisa dibandingkan dengan Kaisar tingkat ke-7. Berkah keberuntungan nasional adalah hal yang baik, tapi sekarang kita telah menembus ke tingkat Kaisar lagi, bagaimana kita harus campur tangan dalam pertempuran ini? Tetua ketiga Zudi memandang tetua kedua dengan sedikit kebingungan dan bertanya. Tetua kedua tidak berbicara, tetapi melihat ke arah komandan lama di medan perang di luar wilayah, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Lu Wuji, dan Chen Bahuang. Pada saat ini, aura mereka berempat samar-samar berada pada level setengah langkah menuju puncak level Kaisar. Dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat karena peningkatan kekuatan tempur saat ini. Pada saat ini, bahkan sebagian besar energi kematian dan usia tua di tubuh mereka telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Keempat veteran, Yan Xiaobei dan Sun Qitian, juga sangat terkejut saat ini. Sekarang, mereka merasa selama mereka mau, mereka bisa menembus level Kaisar kapan saja. Jangan menerobos, tekan, perang belum berakhir. Penatua kedua Liu Ce dengan cepat berteriak pada keempat veteran itu. Mereka bertiga tidak bisa menekannya, tapi tetua keempat masih bisa menekannya karena dia terluka terlalu parah sebelumnya. Ya, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji berteriak keras, lalu dengan cepat menekan mereka. Dan mereka sekarang sudah cukup percaya diri. Saat ini, mereka dapat dengan mudah membunuh 3 atau 4 diri sebelumnya. Bunuh 3 atau 4 puncak tingkat Kaisar dengan mudah. Dan ini bukanlah akhir. Segera, ketika keempat komandan lama mencoba yang terbaik untuk menekan promosi ke tingkat Kaisar, di medan perang yang jauh di luar wilayah, momentum tingkat Kaisar yang mengaum terus meningkat. Satu demi satu, ahli tingkat Raja Luar Angkasa dari Departemen Perang Kerajaan Naga mulai menerobos ke tingkat Kaisar pada saat ini, Dewa Perang setengah langkah mulai terus menerobos ke tingkat Kaisar, dan Dewa Perang dimulai. Untuk menerobos ke Raja, pada saat ini, tetua kedua mengerutkan kening dan melihat ke arah Kerajaan Naga. Dia sepertinya samar-samar merasakan bahwa ada takdir nasional yang sangat kejam dari Kerajaan Naga yang mengalir ke medan perang ini, naga takdir nasional yang tak terlukiskan. Saat berikutnya, tetua kedua tiba-tiba berhenti, menundukkan kepalanya ke naga takdir nasional yang tak terlihat, menunjuk keempat Raja Surgawi dari kuil Surgawi dan sekelompok tentara dan berkata, kuil Surgawi adalah pelindung Kerajaan Naga kita. Semoga nasib negara menimpa mereka. Tetua kedua berhenti sejenak dan kemudian berkata, saya adalah tetua kedua Kerajaan Naga saat ini, Liu Ce. Mohon doakan agar nasib negara ini menimpa semua prajurit kuil surga. Saat berikutnya, tetua ketiga dan negara-negara berperang panjang juga mengambil langkah maju, menundukkan kepala dan berkata, saya Zudi, tetua ketiga Kerajaan Naga saat ini. Saya meminta takdir nasional untuk datang ke semua prajurit dari kuil surga. Saya adalah tetua keempat Kerajaan Naga, Long Zhangwo, dan saya meminta agar nasib negara ini menimpa semua prajurit kuil surga. Boom! Saat berikutnya, dalam kehampaan, naga keberuntungan nasional Kerajaan Naga, yang tidak terlihat dengan mata telanjang, tampak ragu-ragu sejenak. Ia melirik ke arah para prajurit kuil Tianshan, dan kemudian tiba-tiba menghadap orang-orang di kuil Tianshan. Para prajurit bergegas, bersambung,